Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dito Arthur Ginas dari kelas PSTIC dengan NPM 231506115. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan jaringan yang dimana akan menghubungkan sesuai dengan aturan yang terdapat pada PDF yang telah diberikan. Nah, jadi nanti hasil akhirnya akan seperti ini untuk nge-route-nya. Jadi pada Cisco Packet Tracer kali ini saya menampilkan di sini ada 10 PC di mana terdapat juga switch, dua router dan dua server. Yang dimana nantinya kita akan menghubungkan PC tersebut menggunakan dengan dua statis dan tiga dinamis atau DHCP. Langsung saja saya hubungkan terlebih dahulu antar PC, switch, router dan servernya. Di sini saya saling hubungkan dari PC ke switchnya. Setelah saya hubungkan semua di sini terlihat bahwa untuk yang hijau-hijau antar switch dan PC-nya itu sudah terhubung, tetapi untuk switch ke routernya itu belum terhubung. Yang dimana kali ini kita akan menghubungkan atau menghidupkan PC-nya terlebih dahulu. Jadi pertama di sini kita buka ke router satu terlebih dahulu. Kita buka ke CLI. Di sini kita enablekan terlebih dahulu. Kalau sudah seperti ini, kita konfigur ke terminalnya. Kalau sudah config, kita langsung buka ke internet gigabit Ethernet yang 0/0. Jadi kita buka interface gigabit Ethernet Ethernet 0/0. Nah, kalau sudah terhubung atau terbuka, kita langsung no shutdown untuk menghidupkannya. No shutdown. Nah, ini tadi sudah kebuka untuk yang gigabit Ethernet 0/0. Lalu di sini kita keluarkan, lalu kita buka yang gigabit internet 0/1. Interface gigabit internet 0/1. Kita nusyatkan juga.
Di sini kita bisa ngecek langsung apakah sudah terbuka atau belum. Nah, di sini kalau sudah on itu tandanya sudah hidup. Di sini sudah terhubung antara switch dan router satu. Lalu kita ke router 2 untuk menghidupkannya juga. Kita ke CLI, kita enablekan terlebih dahulu, lalu kita configure terminal. Nah, setelah ini kita buka ke interface gigabit yang 0/0. Nah, di sini kita no shutdown kan. No shutdown. Ini sudah. Kita exit. Kita buka yang 0/1. Lalu kita no shutdown kan. Oh, tipu. No shutdown. Kita cek apakah sudah hidup. Nah, bisa dilihat di sini panah ke atasnya sudah hijau semua. Itu artinya masing-masing sudah hidup. Jadi masing-masing sudah hidup, router hidup segala macam sudah terhubung. Lanjut kita cek di routernya, yang dimana di sini gigabit routernya untuk IP addressnya masih no set. Jadi kita akan menambahkan IP addressnya terlebih dahulu. Buka seperti tadi ke router satu, terus kita ke CLI, kita exit, kita config, kita buka yang Ethernet gigabit 0/0. Nah, di sini saya langsung menambahkan IP address. Untuk IP address yang ini kita menggunakan IP address 192.168 10 1. Lalu untuk ininya 255 255 255 0. Nah, kalau sudah kita exit, kita buka interface gigabit yang 0/1. Nah, untuk IP address yang ini kita menggunakan IP address sesuai dengan PPT, yaitu 209.165.200.225. Lalu 255.255.255.252. Oke, sudah. Exit. Lalu kita cek di config-nya apakah sudah masuk. Nah, di IP address-nya sudah berubah. Yang dimana itu tandanya config kita berhasil untuk menambahkan IP-nya. Lanjut kita ke router 2, yang dimana kita masukkan seperti tadi. Jadi exit dulu, kita ke interface gigabit 0/0, kita masukkan IP address untuk yang kedua itu kita pakai 209. Oh, maaf, IP address terlebih dahulu. Address 209.165.200.226 aja. Lalu 225 255 titik 255 titik 255 titik 252. Bentar. Akhir kita buka ke interface gigabit
0/1. Kita masukkan IP address-nya sesuai dengan PPT, yaitu 10.1.2.1. Exit. Kita cek. Ya, sudah terhubung. Nah, lanjut, kita di sini bakalan ngecek ke bagian servernya untuk menghubungkan secara statis. Kita buka server, lalu kita buka config, kita ke settingan. Nah, di sini default gateway-nya masih 0, yang dimana masih kosong, yang dimana kita harus masukkan default gateway yang sesuai dengan IP yang telah kita berikan. Untuk server yang pertama ini, kita masukin default gateway-nya 192.168.10.3 aja. Terus di sininya masukin aja 255.255.0. Lanjut, kita langsung ke voice ethernetnya. Nah, yang dimana di sini sudah tertera statis. Kita masukkan IP-nya, yaitu sama seperti tadi, 3 IP awalnya. 192.168.10.3. Sudah terhubung. Langsung kita X. Lanjut, kita pindah ke server yang kedua. Sebelumnya kita cek dulu di server yang satu tadi. Kita ke bagian service, terus kita ke DHCP. Nah, ini service-nya kita on-kan terlebih dahulu. Nah, default gateway-nya kita isi sama seperti yang tadi. Jadi kita isi 192.168.10.1. DNS-nya juga sama. Kita isi 255.255.255.0. Nah, untuk start IP address-nya di sini kan sudah tertera sama 192.168.10 dan juga 0. Di sini juga sama. Nah, untuk maksimum number usernya kita buat 100 saja. Sesuai dengan arahan dari Pagi. Lalu di sini kita save. Nah, kalau sudah tersave dia akan biru seperti ini. Nah, lanjut kita ke server yang kedua. Itu sama saja seperti tadi. Jadi kita dari settingan ini kita masukin dulu IP-nya. Untuk IP yang kedua ini sama dengan IP router 2 yang 10 10.1.2.1. Lalu DNS servernya 255.255.255.252. Oke, kita ke VS Ethernet juga. Ini kita masukin IP-nya sama kayak tadi 10.1.2.4 aja. Internetnya 255.255.5.0. Nah, langsung kita ke server lagi. Kita ke DHCP, servisnya kita on kan. Ininya kita ubah default gateway-nya jadi 10.1.2.1. Terus DNS-nya 255.255.255.0. Nah, untuk start IP-nya kan udah sama nih 10.1.2. Nah, untuk yang terakhir ini kita buat jadi 100 karena nilai maksimumnya kan 100. Jadi untuk maksimumnya tetap kita 100. Lalu kita save lagi. Nah, kalau sudah semua, lanjut kita ke tahap yang terakhir. Yang dimana tahap yang terakhir itu kita harus menghubungkan settingannya, yang dimana di server
yang kedua tadi, yang outputnya tadi ini, kita ke bagian setting. Di sini kita sudah bisa lihat nih bahwa di sininya statik, di sini statis 2162 DHCP. Kita setelah ini kita akan menghubungkan untuk PC-PC-nya. Nah, dimana dalam PC ini kita ke setting, eh, karena kita perlu yang namanya dinamisnya kita perlu 3. Jadi di sini kita ubah ke DHCP. Nah, ya dimana dia kalau misalnya kita ke DHCP, ke dinamis, dia akan langsung terlihat IP yang sudah kita masukkan. Begitu juga, eh, karena ini baru satu, ini kita ubah juga DHCP 2. Kita cek juga flash internetnya apa berubah. Nah, berubah juga untuk IP sama subnetnya. Nah, tadi 100, ini 101 karena selalu bertambah. Terus di sini setting, kita ubah ke DHCP. Nah, berubah lagi untuk IP-nya jadi 102. Nah, untuk dua sisanya itu kita ubah menjadi statis. Yang dimana kita ke setting, kan ini statis, kita harus ngisi IP-nya. Untuk IP yang kanan ini kita buat sesuai dengan IP sebelumnya, yaitu yang 10.1.2.5. DNS-nya kita buat 255, 255, 255, 0. Untuk flash internetnya juga sama, 10.1 titik 2 titik 5 titik 255 titik. Oke, 10.1.2.5. Nah, yang baru satu yang di sini juga kita buat untuk statis. Jadi default gateway-nya kita buat 10.1.2.6 aja. Bisa 255.255.5.0. Password-nya statis kita buat 10.1.2.6. Sini kita ubah jadi 255.255.0. Karena di kanan sudah kita ubah, sekarang kita ngubah ke yang di kiri. Nah, yang dimana kita ubah untuk PC1 ini saya ubah jadi dinamis. Jadi dia langsung terhubung juga nih dengan IP yang sama seperti yang awal tadi, yaitu 192.168.10.2. Lalu PC2 kita ubah juga jadi DHCP atau dinamis. Dia IP-nya langsung ke input. PC3 juga kita ubah menjadi DHCP atau dinamis. Dia bakal langsung ke input. Nah, untuk PC45 ini saya akan ubah jadi tetap statis. Yang dimana di sini default gateway-nya kita isi seperti IP yang di awal, yaitu yang 192.168.10. Di sini saya buat jadi 10. DNS servernya 255.255.255.0. 192.168.10.10. Nah, lanjut ke PC yang terakhir nih. Sini tetap statis, kita buat jadi 1.
92.168.10.11 255.255.255 no. 11. Oke. Nah, kalau sudah, kita langsung ke pengecekan di router pertama ini. Apakah dia bakalan kehubung sesuai dengan arahan yang ada di PPT atau tidak. Jadi kita ke CLI, enter, enable lagi. Router kita langsung ngecek ke show IP root. Nah, ini untuk hasil akhirnya sama. Jadi dimana kodenya itu ada L lokal, C connected, static, IP segala macam. Untuk gateway-nya, nah, subnet terhubung dengan IP 192.168.10.0, 2 subnet next, lalu connect gigabyte internet 0.0, dia akan langsung terhubung sesuai dengan apa yang ada di PPT. Jadi cukup sekian penjelasan terkait dengan menjalankan IP menggunakan sistem statis dan juga sistem dinamis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih.